Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, video ini menanggapi video dari teman saya yang mewawancarai seorang pengusaha di Singapura, mengkritisi atau mengevaluasi ekonomi Indonesia ya. Jadi singkatnya, sekarang ini dolar ya makin kuat atau rupiah makin melemah ya, sampai hampir mendekati 18.000. Itu faktornya memang ada faktor luar negeri, perang Iran sama Amerika, dan faktor dalam negeri. Tapi menurut beliau kalau faktor luar negeri saja itu nyatanya rupiah kita kalah dibanding dengan Vietnam, bahkan dengan Kamboja, negara yang terbelakang ya. Kemudian apa sebabnya? Sebabnya karena investor itu meragukan kondisi kita, sehingga banyak yang menjual obligasi kita. Menjual, kemudian rupiahnya dibelikan dolar, sehingga dolar makin kuat. Jadi masalahnya adalah menurut beliau ini kebijakan fiskal yang perlu dikoreksi. Sarannya apa? Sarannya adalah sekarang itu budget defisit itu 134 triliun minusnya ya, atau minus hampir 3%. Kemudian sarannya ya kurangi pengeluaran-pengeluaran yang tidak langsung berpengaruh pada dolar, misalnya MBG, kemudian koperasi desa merah putih dan sebagainya. Saya kira ini adalah kritik membangun, dan saya kira pemerintah sudah melakukan itu ya. Jadi sudah mulai mengurangi ya, MBG sudah dikurangi anggarannya dan sebagainya. Nah, saya ingin mengemukakan suatu data-data juga, bukan untuk membantu pemerintah, tapi kita juga perlu tahu ya. Ini data-data dari BPS bahwa kita itu pertumbuhan ekonominya naik jadi 5,61%, tertinggi nggak tahu di Asia apa di dunia ya. Nah, itu menurut itu karena MBG ya. MBG jangan diartikan sebagai charity saja, hanya memberi makan gratis, tapi ada faktor ekonomi yang luar biasa. Ini yang mungkin saya perlu tekankan pada teman-teman ya, bahwa MBG itu karena ada MBG maka banyak sektor ekonomi yang terkait dengan rakyat kecil atau urat nadi ekonomi kerakyatan itu bergerak ya. Misalnya sektor konstruksi berkembang, jadi dibikin dapur-dapur umum, pembangunan dapur itu, konstruksi fasilitas itu menggerakkan ekonomi, itu naik 5,49%. Kemudian sektor pertanian peternakan, jadi orang telurnya rakyat, sayur-sayurnya rakyat, palawija, beras dan sebagainya itu diserap dengan waktu yang cepat ya untuk memenuhi kebutuhan MBG ini. Nah, itu juga naik 4,97%. Kemudian juga sektor akomodasi, ya makanan, minuman, naiknya tinggi sekali, 13,14%. Artinya kuliner ya, ekonomi kuliner yang tadinya hanya besar di kota-kota, sekarang berpindah ke desa-desa ya. Itu kan kuliner, MBG itu kan kuliner. Orang membuat makanan, kemudian makanannya dimanfaatkan, memang dananya dari pemerintah ya, tapi itu sektor kuliner jadi berkembang pesat. Penyerapan tenaga kerja tentu saja ya, ada 1 juta lebih saat ini yang diserap karena MBG, karena ada tenaga kerja serap, ada kemampuan ekonomi yang muncul, ada pergerakan ekonomi juga. Kemudian intinya MBG itu membuat perputaran uang yang langsung menuju ke urat nadi perekonomian akar rumput ya. Karena ada MBG, kemampuan rumah tangga meningkat ya. Orang tua tidak perlu lagi memikirkan makan siang anaknya, nah, dia bisa membeli hal-hal yang lain. Ini naiknya 5,52%. Jadi secara total pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,61%. Jadi saya kira suara negatif terhadap MBG mudah-mudahan kita bisa cegah ya. MBG suatu sangat positif. Memang mungkin perlu dikurangi, diimbangi.
karena ini pengaruhnya ke fiskal, karena pengaruhnya nanti ke yang tadi apa namanya itu budget defisit ya. Ini harus dan ini pemerintah sudah mengoreksi ini, dikurangi. Tapi nanti kalau sudah apa namanya itu ada perbaikan mungkin bisa ditambahkan karena pengaruhnya besar sekali bagi ekonomi Indonesia. Dan kurs itu hanya salah satu saja indikasi, bukan bukan sesuatu yang apa namanya itu satu-satunya indikasi perekonomian ya. Jadi begitu. Jadi ini teman-teman mudah-mudahan bermanfaat. Saya ungkapkan ini berdasarkan fakta-fakta dan marilah kita cintai negara kita sokong pemerintah untuk membangun, untuk rakyat, untuk kemandirian dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.